Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana anak soleh sareng soleha. Kumaha kabarnya? Alhamdulillah damang sadayana. Ketemu lagi pada pembelajaran online pada pagi hari ini. Pembelajaran bahasa Sunda sama Bu Fitri. Walaupun kita belum pernah ketemu tatap muka langsung, tapi tidak mengurangi rasa semangat anak soleh-soleha untuk tetap belajar online. Walaupun kita belajarnya hanya lewat HP, tapi anak soleh-soleha harus semangat. Oke, semangat selalu. Sekarang mungkin langsung ke materi. Anak soleh-soleha, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang nulis isi pokok. Nah, nanti Ibu mungkin latihannya ketika kita tatap muka saja, dan sekarang Ibu Guru akan memberikan materi lagi kembali di halaman 18. Itu tentang menulis cerita. Anak soleh-soleha bisa dibuka buku paketnya halaman 18 nulis cerita. Oke? Nah, bisa dilihat di halaman 18. Di sini tuh menceritakan sebuah cerita. Cerita itu apa sih? Cerita itu seperti kita tuh sedang bercerita, bisa sesuai dengan pengalaman atau bisa tentang melihat sesuai dengan gambar. Nah, sekarang kita bisa melihat dengan sesuai gambar. Misalnya kita bercerita. Nah, di sini ada contohnya di yang A. Ini ada laki-laki banyak nih. Di mana mereka berada? Di sekolah. Lagi ngapain ya? Sedang beres-beres sekolah, ada yang ngelap kaca, ada yang nyapu, ada yang motong rumput. Nah, kita bercerita deh. Contohnya seperti di sini. Barudak lalaki keur mersihan pakarangan sekolah. Sedangkan barudak awewe keur mersihan kaca jendela. Nah, coba lihat. Iya, betul enggak sih? Nah, betul, laki-laki sedang membersihkan perkarangan sekolah, namun kalau yang perempuan sedang membersihkan kaca. Nanti bisa lebih jelasnya dilihat di sampingnya di halaman 19. Ini bahasa Indonesianya. Anak-anak laki-laki sedang membersihkan halaman sekolah, sedangkan anak-anak wanita sedang membersihkan kaca jendela. Contoh kedua bisa lagi yang di bawah. Nah, sedang ngapain ya? Oh, sedang upacara bendera. SD-nya bisa diganti, terserah anak soleh-soleha. Kalau di sini SD Pelita Harapan keur upacara bendera, pamilona sadaya murid ti kelas hiji nepi ka kelas genep. Pamimpin upacara ti kelas 4, kitu deui patugas liana. Nah, bahasa Indonesianya bisa dilihat di sampingnya. Nah, anak soleh-soleh bisa dilihat. Jadi ini yaitu kita mempelajari tentang menceritakan sebuah gambar. Nah, itu contoh yang A sama B. Misalnya gambarnya beda. Gambarnya ada gambar anak-anak sedang main sepeda di lapangan. Berarti ceritanya anak-anak keur ulin sepeda di lapangan. Misalnya ayah Jehian, Paja, sareng Hanif di lapangan main sepeda. Nah, bisa kos gitu. Jadi kita tuh menceritakan kejadian benar-benar sesuai dengan gambar. Bisa kan anak soleh-soleha? Nah, pasti bisa belajar ya sedikit-sedikit. Misalnya gambarnya beda lagi. Ada anak-anak lagi main layangan. Anak-anak banyak lagi main layangan laki-laki. Anak-anak bisa deh bercerita. Budak lalaki nuju ulin lalayangan lalayangan rupa-rupa bentukna, aya bentuk pesawat, aya bentuk capung jeung nu lainna. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita tuh bercerita sesuai dengan gambar. Nanti anak soleh-soleha bisa dilihat latihannya di halaman 20 ya. Nah, latihannya bisa anak soleh-soleha melihat kamus, boleh. Kata-katanya barangkali kosakatanya masih ada yang kurang mengerti, bisa dilihat kamus atau bertanya ke Bunda. Nah, oke anak soleh-soleha, semangat ya. Alhamdulillah selesai juga materi di halaman 18 tadi. Anak soleh-soleha, sekarang bisa dibuka halaman 20. Nah, di sana ada latihan. Anak soleh-soleha bisa mengerjakan latihannya
membuat cerita sesuai dengan kejadian yang ada di dalam gambar. Nah, anak soleh-soleh bisa dilihat di sini ada A sama B. Anak soleh-soleh bisa dilihat ini gambarnya. Yang pertama ada laki-laki. Nah, laki-laki. Nah, laki-lakinya sedang ngapain? Nanti bisa dilihat. Dan yang B itu ada ibu-ibu dan anak-anak sedang ngapain? Nanti anak soleh sama solehah bisa dilihat ya. Menceritakan kejadian sesuai dengan gambar. Oke? Nanti hasilnya dipoto, dikirim ke Bu Fitri ya. Hatur nuhun. Alhamdulillah, sekian semuanya sudah selesai. Materi pembelajaran sudah diberikan, tugas pun sudah diberikan. Ibu guru tak henti-hentinya berpesan kepada anak soleh-soleha selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada, rajin cuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, jaga pola makan, banyak makan makanan yang bergizi, dan walaupun belajar di rumah secara online tetap semangat ya anak soleh-soleha. Ibu guru kangen sama anak soleh-soleha untuk belajar tatap muka. Namun karena keadaannya seperti ini, kita harus tetap bersyukur masih bisa pembelajaran secara online. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan Ibu dalam menyampaikan materi. Nanti insya Allah bila sudah ketemu tatap muka, Ibu akan membahas sedikit-sedikit pembelajaran yang kemarin online. Mungkin itu saja. Sekian dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.